Selamat pagi, ketemu lagi dengan Aji Online. Kita ngopi dulu ya. Mantap. Gimana kabarnya teman-teman penggiat PLTS? Di Bali hari ini sedang cerah-cerahnya ya. Ini pagi sekitar jam 8:30 itu cerah banget. Dan saat ini saya sedang mengecas portable power station saya yang kemarin saya rakit untuk keperluan lampu dan alat-alat DC yang 12 volt. Nah, menurut teman-teman itu lebih efisien yang DC atau yang AC yang dirubah jadi AC melalui inverter? Nah, kenapa saya buat yang bentuk begini? Karena di beberapa teman-teman atau beberapa orang yang WA ke saya itu berharap punya PLTS tapi terkendala dana, sehingga bagian yang terpenting yang mereka ingin backup itu adalah penerangan atau lampu, atau bahkan sama sekali memang di daerah mereka itu tidak ada listrik. Kalaupun ada jaringan listrik, hidupnya nggak jelas. Nah, jadi saya buat yang simple, sederhana. Jadi yang power station ini di dalamnya terdapat baterai 12 volt 50 ampere, jadi menggunakan LiPo 4 agar bisa tahan lama. Untuk SCC kita gunakan yang SCC hijau ya, SCC hijau ini yang 20 ampere. Nah, karena konfigurasinya ini adalah 12 volt dengan 20 ampere, berarti yang bisa dihandle maksimal VP-nya adalah 240 ampere. Nah, SCC hijau ini kalau saya cek di toko online ini sampai ada yang 60 ampere. Nah, setelah saya perhatikan yang 10, 20, 30 itu secara fisik tidak ada berbeda. Kalau ada yang tahu apakah itu memang berbeda atau sama, tolong komen ya. Nah, yang 40 50 ampere yang CC hijau ini saya belum pernah punya dan belum pernah lihat langsung. Nah, apakah fisiknya lebih besar dan memang bisa handle VP lebih besar, saya belum tahu. Tapi kalau yang ini adalah bentuk yang standar yang sering saya beli ya. Nah, dalam fitur SCC hijau ini ada USB, ada USB ya, 2 buah ya. Menurut kita sih sangat sederhana, tapi di tempat yang kekurangan listrik ini sangat-sangat membantu untuk ngecas HP tanpa memerlukan konverter DC to DC tambahan. Jadi sudah ada include, harganya murah meriah di bawah 100.000. Terus di bagian depan ada saklar langsung, ada 1, 2 on off, jadi tinggal pasang lampu, saklarnya ada langsung di sini, nggak buat saklar lagi. Nah, di bagian atas ini ada voltmeter untuk indikasi dari berapa voltase baterai. Di SCC hijau sebenarnya sudah ada, cuma untuk mempermudah aja ya, biar langsung ini. Terus ada lampu indikator untuk melihat apakah koneksi ke output DC ini ada atau tidak. Kalau ini mati, ini hidup, berarti baterainya habis dan tidak ada koneksi ke konektor yang ada di samping ini. Nah, di sini ada 3 konektor di samping ini yang digunakan untuk memasang lampu DC atau alat-alat yang 12 volt DC. Nah, di dalam selain baterai juga terdapat yang namanya kipas angin untuk sedot. Jadi tetap di dalamnya kita perlu kasih sirkulasi. Di sini inputnya, di sini output untuk udaranya. Kenapa isi sirkulasi? Karena di dalamnya terdapat LVD, low voltage disconnect. Nah, LVD ini kita sambungkan ke output dari lampu atau output dari 3 jack DC ini. Kalau untuk melindungi baterai agar tidak terlalu habis, jadi kita setting paling nggak sisa baterainya 20%. Jadi untuk mengamankan, kita di dalamnya ada LVD. Kalau saya benar itu saya baca LVD-nya bisa handle maksimal 15 ampere.
kali 12 volt itu berarti sekitar 180 watt. Tapi kita tidak akan gunakan maksimal, kita akan gunakan seperlunya. Kalau cuma 50 watt ya 50 watt aja kita pakai. Nah, terus di bagian atas ini ada konektor MC4 untuk ke solar panel. Nah, jadi seperti ini, dan kita akan ini baru prototipe yang pertama, mungkin prototipe kedua itu mudah-mudahan bisa lebih bagus. Jadi dengan alat sederhana ini setiap orang yang kesulitan listrik cukup membuat seperti ini ya, membuat seperti ini dan menambahkan satu buah panel 150 watt atau 200 WP. Kalau asumsi dengan 150 WP selama 4 jam dia menghasilkan 600 watt hour. 600 watt hour adalah sesuai dengan kapasitas baterai yang ada di dalam sini. Tapi yang namanya di Indonesia rata-rata itu kan 4 jam penyinaran. 4 jam kali 150 itu 600, itu adalah hasil optimal yang bisa didapatkan. Kalau saya sih disarankan menggunakan minimal 150 WP sampai 250 WP solar panelnya gitu. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Komentarnya boleh komentar ya di bawah. Jadi seperti ini. Ntar kedepannya mungkin prototipe kedua itu akan ada colokan di samping untuk extension baterai dan juga untuk konektor ke inverter 12 volt. Jadi mungkin bisa tinggal dicolokin inverter di sampingnya ini, terus taruh sini dan sudah jadi output AC jika diperlukan, sehingga bisa di-upgrade terus. Jadi mungkin ada 2 colokan, yaitu colokan untuk output DC masuk ke inverter dan jack tambahan untuk extension baterai. Misalnya dirasa baterainya kurang sehingga tinggal beli baterai dan dicolokkan. Begitu juga untuk inverter, jika memerlukan koneksi arus AC atau arus rumah seperti PLN, tinggal colok, hidupkan dan sudah mendapatkan. Nah, menurut teman-teman ada komentar tidak untuk hal ini? Nah, karena sebelumnya kan saya sering sharing itu untuk buat yang skala lumayan lah harganya ya, sehingga kadang-kadang tidak semua bisa dan mau gitu loh. Mungkin bisa tapi belum tentu mau. Jadi kita coba buatkan yang seperti ini untuk daerah-daerah penerangan misalnya, atau di kebun atau di sawah dan punya gubuk tapi nggak ada listrik dan perlu untuk misalnya kipas angin atau ngecas HP atau penerangan. Kipas angin kan ada yang DC, jadi tinggal colokin, ada kipas angin, ada lampu. Sebenarnya ada beberapa alat yang DC juga ada banyak ya, misalnya kayak kulkas kecil juga ada dalam bentuk DC, terus lampu pastinya, terus ada banyak sebenarnya, tapi memang tidak umum dibandingkan yang alat-alat rumahan dalam bentuk AC. Jadi pagi ini sampai siang saya akan bongkar di dalamnya, saya rapikan dan saya akan tunjukkan seperti apa skema perkabelannya. Sederhana aja. Jadi segitu dulu update-nya teman-teman. Terima kasih. Ketemu lagi dengan AJ Online di next video untuk tutorial pembongkaran atau perakitan dari power table power station DC ini. Terima kasih.